hari cuma segini. Bukan, nanti setelah kegiatan upacara jangan langsung bubar ya, karena ada beberapa pengumuman yang akan Bapak informasikan. Oke. Bendera merah putih hari Senin tanggal 28 November tahun 2022 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara serta disiapkan. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat tausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang mereka bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan bangsawan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan adanya kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut di pagi hari ini kita berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kelas 1 panas. Kelas 2 panas. Kelas 3 panas. Kelas 4 enggak panas. Kelas 6 enggak panas. Ya, hampir semuanya kepanasan. Insya Allah panas ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang panas tersebut insya Allah bisa menyatakan kepada tulang kita, karena panasnya batasnya matahari itu mengandung vitamin yang berguna untuk tubuh kita. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak mendapat giliran membina upacara, dan qadarullah kebetulan pas Bapak membina upacara ada lelangan ya. Nanti setelah upacara selesai, ini nanti yang di depan di meja ya, itu nanti akan kalian ambil jika kalian itu sebagai pemiliknya. Karena di sekolah kita itu hampir tiap hari ya, itu ada saja barang-barang yang ketinggalan dan tidak tahu tuannya siapa. Maka dari itu, dari sekolah mengumumkan bagi siapa saja yang kalian pernah hilang ya barangnya, terus ditemukan di sekolah dan sekarang dikumpulkan, oh ini punya saya, ambil ya. Tapi di sini nggak ada uang ya, nggak ada uang di sini. Jadi kalau uang nanti nggak tahu ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak tidak panjang lebar ya, hanya sedikit memberikan nasihat buat kalian sebagai pelajar, sebagai penuntut ilmu. Ya, mari kita meluruskan niat kita masing-masing. Kelas 2 dengarkan. Nanti Bapak panggil ke depan. Yang bicara, yang ngobrol Bapak panggil ke depan. Agar semua kita meluruskan niat kita masing-masing. Kita berangkat dari rumah ya, jauh, ada yang naik ojek, ada yang naik jemputan ya. Kita kesini mau apa? Mau belajar. Sehingga ketika kita melurus niat kita untuk belajar, maka ketika kita pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, minimal untuk diri kita sendiri. Apalagi sekarang kita nih sudah menjelang semester 2.
Artinya sudah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Pelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sudah habis di semester 1. Itu artinya sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Tinggal kita bagaimana mengamalkan agar ilmu itu berkah. Agar ilmu itu ada kebaikan buat kita. Atau kita menjadi baik dengan ilmu itu. Jadi orang berilmu itu bukan dari banyaknya atau lamanya dia belajar. Sudah 2 tahun, 3 tahun, sudah kelas 5, sudah kelas 6. Masih begitu aja. Padahal sudah banyak buku yang kamu baca. Padahal sudah banyak buku yang kita pelajari. Tapi dari pelajaran demi pelajaran tidak merubah kepada kita. Maka bisa disebutkan kita itu belum berilmu kalau belum berubah. Sedikit ilmu kita amalkan. Sedikit ilmu kita amalkan. Sehingga apa? Ilmu yang kita amalkan walaupun sedikit itu menjadi akhlak buat kita. Menjadi kebiasaan buat kita. Karena akhlak itu tidak bisa dirubah seperti merubahnya telapak tangan. Tidak segampang itu. Karena pembiasaan yang sebelumnya tidak biasa itu berat. Apalagi ini karena teman, karena yang lainnya. Maka ketika kita beribadah, ya, itu harus hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dan itu juga harus belajar ikhlas. Walaupun di awal mungkin kita ada keinginan ingin dipuji orang, ada guru, ada teman. Tapi lama kelamaan, ya, kita belajar untuk ikhlas, mengikhlaskan semua ibadah kita. Ibadah ini bukan hanya sholat, puasa, bukan. Tapi seluruh hal kebaikan yang dicintai Allah, termasuk kalian senyum, sapa, salam, kita sudah tahu dari dulu. Kalian dari TK nih sudah dibiasakan. Bagaimana kalau ada guru, ada bapak guru, bagaimana kalau di kelas sudah diajarkan. Ya. Maka dari itu ilmu itu jangan dibuang. Karena itu kebaikan. Sebagaimana hafalan kalian juga, tahfiz misalnya, atau hadis. Sudah hafal hadis 1. Ya. Alhamdulillah gitu. Kalau hari ini di kelas 6 yang dulu pernah Bapak ajar, hadis arba'in. Yang kedua begitu panjangnya, masih ada yang hafal. Tapi sekarang hadis keduanya hilang. Karena fokus kepada hadis-hadis yang akan diujikan di semester-semester berikutnya. Harusnya tidak lupa. Terlebih lagi kelas-kelas atas ini merasa iri, merasa cemburu. Kami katanya dulu itu pakai hadis arba'in yang panjang. Sekarang sama adiknya itu sampai, kamu sekarang hadisnya hadis Al-Wildaniyah yang cuma 2 baris, 3 baris. Sehari hafal. Bukan begitu. Menghafal itu bukan karena sedikit atau banyaknya. Tapi kalau orang sudah hafal, walaupun banyak, walaupun panjang, tetap hafal. Caranya bagaimana? Ketika kita menghafalnya murojaah. Kalau tidak murojaah, ya, jangan lagi banyak, sedikit aja lupa. Begitu. Yang kedua, mungkin tentang kebersihan. Kebersihan ini, walaupun di sini sudah ada petugasnya, ya. Walaupun di sini sudah ada petugasnya, tapi minimal kita berbuat atau membantu apa yang kita mampu. Sekedar kita membuang sampah bekas kita minimal, ya, ke tempat sampah, terus membuangnya ke ke minimal piket nih ya, ke tempat sampah yang sudah disediakan di sekolah. Agar apa? Agar kita juga bisa mengamalkan akhlak-akhlak Islami, termasuk kebersihan. Jangan sampai kita mengaku orang Islam yang ditulis di mana-mana ana dzobatu minal iman. Sudah tahu hadisnya, kebersihan adalah merupakan sebagian daripada iman. Tapi justru kita tuh dekil, kumel, nyampah berantakan di mana-mana. Ya. Ini minimal kerapihan gitu. Itu juga termasuk kebersihan juga. Ya.
setiap Senin tidak jarang pembina itu menginformasikan agar pakai seragam sesuai dengan harinya. Terus kelengkapan dari mulai pala sampai kaki, ya kalau yang dipakai kaki sepatu gitu, hari Senin itu harus rapi. Sekolah ini tidak lagi ya atau belum menyeragamkan hari Senin atau mewajibkan kalian membeli sepatu yang hitam saja, tidak campur yang oranye, yang merah, yang apa gitu. Jadi memang ini citra keseragamannya juga kurang. Tapi minimal kalian sebelum diinformasikan atau diwajibkan kalian memakai sepatu hitam, pakailah sepatu dan kaos kaki. Jangan pakai sandal. Yang jongkok berdiri dulu. Yang jongkok berdiri. Gitu. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat pembina upacara serta laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas waktunya. Sebelum barisan dibubarkan, ada beberapa pengumuman yang hendak Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu pengumuman siswa-siswa berprestasi. Kepada nama-nama yang Bapak sebutkan, harap maju ke depan barisan kelas bawah ya, menghadap ke sana. Ataya Ziad kelas 5B, silakan maju. Dimas Aga Adzikra kelas 6B. Dafa Sakif Al-Ghani 3B. Ya, Ataya Ziad juara 3 lomba MHQ Nurul Ilmi Fair 2022. Ananda Dimas Aga Adzikra juara 2 lomba taekwondo Kapolri Cup tingkat nasional untuk kelompok umur 11 sampai 15 tahun. Tingkat nasional ya. Yang ketiga, Dafa Sakif Al-Ghani juara 1 lomba taekwondo Kapolri Cup tingkat nasional untuk kelompok umur 9 tahun. Bapak ucapkan selamat kepada para juara, terus berprestasi ya, jangan berbangga diri dulu, jangan berpuas diri ya. Perjalanan kalian masih panjang ya. Terus meningkatkan kualitas diri. Tips selanjutnya adalah pemberian piagam penghargaan untuk para siswa-siswa berprestasi. Kang, piagam penghargaan.
Foto bareng Pak. Pak. Ya, untuk Ananda Dimas kemarin dibawa nggak ininya piagamnya? Coba dipakai piagamnya, Nak. Apa medalinya? Medalinya dipakai. Sama Mas Dava dipakai medalinya, coba. Nah. Silakan dipakai, coba medalinya. Kalau kesana kan dia depan dong. Depan boleh mukanya? Ke depan, dapat. Nah, lihat. Tegap, badannya tegap. Bapak lihat ke bapak nih. Nih. Bapak lihat bapak. Lihat bapak apa? Ya, kami ucapkan terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, selanjutnya